Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 43. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Keesokan harinya, atau bisa juga di pagi hari, kamu bangun dari tidurnya. Wah, begitulah ceritanya. Lalu kamu merasa kelelahan sembari mengatakan, kenapa aku merasa sangat lelah hari ini? Lalu kamu beranjak pergi dari tempat tidurnya dan menghampiri Seolah di dapur. Dan Seolah yang melihat kamu bangun telat bertanya, kamu sudah bangun ya? Kamu yang mendengar hal itu menyapa Seolah sembari mengatakan, Ohayo gozaimasu. Lalu Seolah bertanya, kamu bangun lebih siang dari biasanya? Iya. Entah kenapa, aku merasa sangat lelah dan lesu hari ini, ucap kamu terhadap Seolah. Seolah yang mendengar hal itu kembali bertanya, kamu tidak sakit kan? Enak banget ya jadi kamu, sarapan dibuatin, kabar ditanyain, makan ditanyain lah Mimin. Kagak, ya begini banget nih Miminnya, nasib jomblo. Nah bagi kalian yang jomblo jangan iri ya teman-teman. Jangankan kalian, sebenarnya nih ya, Mimin juga iri, tapi ya udah, kita lanjut lagi guys. Lalu kamu segera duduk sembari meregangkan badannya dan kamu berkata, tidak, aku sehat-sehat saja. Kamu tidak perlu mencemaskanku. Lalu tiba-tiba munculnya seorang gadis. Gadis tersebut juga duduk tepat di sebelah kamu dan bertanya tentang keadaan kamu. Lalu ia mengatakan, kamu, apa tidur nyenyak? Iya, tadi malam aku tidur nyenyak. Lalu, gadis tersebut memakan semangkuk nasi, ya semacam sarapan gitu. Lalu, gadis tersebut mengatakan, Seolah, ini sangat enak. Kamu yang mendengar hal itu hanya diam saja. Dan di sisi lain, Seolah yang mendengar ucapan dari gadis tersebut bertanya, wah, sepertinya kamu sangat menyukai sereal ya. Chinada, kamu sepertinya kamu sangat menyukai sereal ya, Echinada. Kamu yang mendengar ucapan dari Seolah membuat kamu terkejut sembari mengatakan, apa? Echinada? Lalu Seolah bertanya kepada Echinada, apakah kamu mau nambah? Ya, ucap Echinada terhadap Seolah. Lalu kamu bertanya kepada Echinada, Echinada, penampilanmu. Namun, Echinada yang mendengar ucapan dari kamu membuat Echinada bingung. Di sisi lain, Seolah yang mendengar ucapan dari kamu berkata, hah? Bukannya dia bisa mengubah penampilannya sembari menuangkan segunung nasi dalam mangkuk. Lalu kamu bertanya kepada Echinada, ah, Echinada, apa kamu bisa mengubah penampilanmu? Mendengar hal itu, Echinada sendiri tidak yakin. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sensasi aneh saat aku sedang tidur. Dan di saat Echinada bangun, penampilannya sudah berubah. Begitu ya, ucap kamu kepada kamu. Lalu kamu yang mendengar hal itu masih terkejut. Dan kamu kembali mengatakan dalam hati sembari melihat ke arah Echinada. Dia merasakan sensasi yang aneh saat dia tidur. Aku yakin ini ada hubungannya dengan rasa lelahku saat ini. Kuharap dia bisa mengubah penampilannya menjadi dragon lagi. Nah, di sini kamu bermaksud kekuatan dari Echinada tidak tersegel seperti yang sedang dialami kamu, yaitu MC kita. Ya, bakal gawat kalau dia tidak bisa mengubah penampilannya kembali. Lalu kamu bertanya kepada Echinada, Echinada, apa kamu bisa merubah kembali ke wujud aslimu? Echinada yang mendengar hal itu pun menoleh ke arah kamu. Jahat bener sih, Echinada lagi makan malah diganggu.
Kesel. Lalu Echinada yang mendengar hal itu langsung berdiri di kursi makannya sembari mengatakan, "Iya, tentu saja bisa." Kamu yang mendengar hal itu terkejut. Ya sebenarnya, bukan kamu saja sih yang terkejut. Xiao Ah juga yang melihat hal itu ikut terkejut. "Lihat ini kamu," ucap Echinada terhadap kamu sembari mengeluarkan sejumlah kekuatannya. Ya mungkin kekuatan untuk merubah kembali penampilannya. Kamu yang mendengar hal itu pun terpelongo. Ini nih muka MC kita guys. Rasakan tuh. Nadanya yang lagi bagus-bagus makan malah diganggu makannya. Ya begini nih jadinya. Terpelongo kan? Di sisi lain, Xiao Ah yang melihat hal itu berkata, Echinada, kalau kamu berdiri saat sedang makan. Namun, Echinada berhasil menumbuhkan kedua sayapnya, sehingga keadaan sekitar menjadi kacau balau akibat dari perubahannya tersebut. Kamu yang melihat hal itu mengatakan dalam hati, "Ah, sial, aku ceroboh." Xiao Ah yang melihat hal itu segera berteriak mengatakan, "Hiya, hiya mete kudasai." Oh, kawan-kawan, canda, canda, canda. Lalu Echinada berteriak mengatakan, "Rah!" Kangwu yang melihat keadaan menjadi kacau balau segera berteriak mengatakan, Echinada, berhenti. Mendengar hal itu, Echinada langsung menghentikan perubahan tersebut sehingga menyebabkan ledakan dan membuat kaca rumah tersebut ikut meledak. Ya menurut Mimin nih, mungkin keadaan rumah tersebut sudah pasti kacau balau. Kapok nggak tuh MC kita? Nah, setelah itu, Echinada segera mengganti bajunya dan segera duduk menahan tangis. Lalu, kamu bertanya kepada Echinada, kalau kau bermaksud untuk menunjukkan kalau perubahan bentuk itu. Echinada yang mendengar hal itu menjawab, iya. Lalu, kamu kembali bertanya, bukankah hal yang merepotkan bagimu, bukan? Mendengar hal itu, Echinada menjawab dengan ya seperti mau nangis gitu. Iya. Maafkan aku, kamu. Xiao Ah. Xiao Ah yang mendengar dan melihat Echinada yang kelihatan mau nangis berusaha menenangkan Echinada. Lalu Xiao Ah mengatakan, tidak apa-apa, jangan cemas. Kemudian, Xiao Ah mengusapkan kepalanya sembari mengatakan, tapi lain kali, kamu tidak boleh berubah bentuk di dalam rumah ya. Echinada yang mendengar hal itu menjawab, "Oh, oke." Imut banget, guys. Kalian pasti iri kan? Tapi jangan kalian ambil ya. Nih anak sama mamanya punya mimin nih. Kamu pun yang melihat hal itu segera menghela nafas, lalu kamu mengatakan, "Ha, benar. Echinada, kau harus terbiasa dengan kehidupan manusia." "Baik," ucap Echinada. Kamu yang melihat hal itu segera mengatakan dalam hati, "Ya, aku yakin dia pasti terpengaruh olehku saat dia menjadi familiarku di sisi lain." Echinada mengatakan, "Apa aku harus membawa sebuah batu besar supaya kamu bisa memperbaiki sarangmu?" Oh, kamu. Batu nggak tuh? Seol Ah yang mendengar hal itu pun tersenyum hangat lalu mengatakan, tidak perlu. Kalau dipikir-pikir, dia menggunakan bahasa manusia dengan cukup alami. Ya, aku yakin kalau penampilannya itu sangat cocok. Kalau aku mau dia berada di sisiku dan sepertinya begini lebih baik. Tidak lama kemudian, Xiaoa mengatakan, "Nah, karena kita sudah menyuruh tukang datang ke sini, bagaimana kalau kita membeli beberapa pakaian?" Kamu yang mendengar hal itu pun terkejut. "Ah, pakaian? Iya, untuk Echinada. Lagi pula, pakaian yang dia pakai adalah pakaian aku saat aku masih kecil. Dan juga pakaiannya sudah terlalu lusuh dan tidak pas dengannya," ucap Seolah kepada kamu. Kamu yang mendengar hal itu bertanya, "Begitu, kamu mau membelikan pakaiannya di mana?" Seolah yang mendengar hal itu menjawab, "Ah, itu ada di dekat sini. Ada tos serba yang lumayan besar.
Jadi, aku berencana untuk membelinya di sana. Ya, di sini guys, Echinada kelihatannya bingung. Ya, seperti tidak mengerti topik dari pembicaraan mereka berdua. Nah, lalu Seolah bertanya, "Kamu, apa kamu mau ikut?" Echinada yang mendengar hal itu bertanya, "Apa kita akan pergi ke suatu tempat untuk bermain, kamu? Ayo, ayo pergi bersama." Kamu yang mendengar hal itu pun menghelakan nafas. Sepertinya itu akan sedikit sulit. Mendengar hal itu, Xiaolah bertanya, "Apa hari ini kamu akan berburu lagi? Hari ini kamu seharusnya istirahat saja." Kamu yang mendengar hal itu pun tertawa. Aku sedang tidak pergi berburu. Hari ini ada tempat yang sedang ingin aku datangin. Singkat cerita, di Guild Red Rose, Chai Yonju mengaduk secangkir teh sembari mengatakan, "Jadi, kau membuka dimensi dimensional gate ke benua di dunia lain yang disebut Eleanor. Makanya kau jadi bisa mensummon dragon sebagai familiarmu." Kamu yang sedang memainkan ponselnya mengatakan, "Ya." Lalu Chaeyeonjo kembali mengatakan dan para bajingan yang dari Eleanor itu menghilang dikarenakan sistem gaya. "Iya, ucap kamu." Lalu Chaeyeonjo kembali mengatakan, "Dan familiarmu berubah menjadi manusia. Dan karena itulah kau mau kami memberikan kartu ID untuknya." BTW singkat benar ya jawaban kamu. Kayaknya MC kita nih emang cool deh. Kayak sikap kamu ke aku dingin banget gitu ya. Nah, kamu yang mendengar hal itu menjawab, "Wah, wah, tidak kusangka. Kau bisa cepat memahami semuanya." Chaeyeonju yang mendengar ucapan dari kamu pun kesal. Lalu Chaeyeonju mengatakan, "Ah, apa maksudmu itu? Apa kau tahu tentang gaya sistem?" Ucap kamu sembari melihat ke arah ponselnya. Entar. Kayaknya tuh ya, di HP-nya kamu kok ada bininya Mimin sama anak Mimin. Di situ, Mimin lihat Seolah membelikan Echinada sebuah piyayama. Dan di situ kat dan di situ katanya imut gak? Kalau nurut Mimin ya imut lah. Anak siapa dulu? Ya anak Mimin lah. Jangankan anaknya, mamanya aja juga imut. BTW, menurut teman-teman nih, imut gak Seolah sama anaknya? Kalian bisa komen di bawah. Nah, Chaeyeonjo yang mendengar ucapan dari kamu pun menjawab sembari menyeruput secangkir teh. "Tidak, ini pertama kalinya aku mendengar tentang itu. Tidak kusangka kau bisa mensummon dragon sebagai familiarmu. Dan siapa kau sebenarnya?" Lalu, kamu membuka pub dari Seolah. "Nih, Mimin kasih waktu 5 detik buat teman-teman SS pub dari Seolah. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Waktunya habis." Nah, kamu yang melihat hal itu pun tersenyum, lalu kamu menghela nafas. Setelah itu, kamu mengatakan sembari membalas pesan dari Seoul A. "Bukannya sudah sangat telat untuk kau bertanya seperti itu?" Chaeyeonjo yang mendengar ucapan dari kamu pun menghela nafas, lalu Chaeyeonjo mengatakan, "Hah, aku cuma penasaran. Sebenarnya, aku minta bantuan pada siapa?" Lalu, kamu kembali mengatakan dengan mata berbinar-binar, "Jadi, kamu akan membuatkannya kan? Baiklah, kirimkan saja fotonya," ucap Chaeyeonjo kepada kamu. Namun kamu yang mendengar hal itu kembali berkata, "Makasih dan masih ada lagi yang ingin mau kuminta." Chaeyeonjo yang mendengar hal itu bertanya, "Apa lagi? Kau banyak maunya ya?" "Ya seperti Mimin banyak maunya." "Ya emang iya sih, Mimin mau Chaeyeonjo." Showa dan Echinada menjadi haremnya Mimin. Ngayal mimpi banget. Nah, kamu yang mendengar ucapan dari Cha Yeonjo kembali mengatakan, "Aku butuh rank S." Namun, tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu sembari mengatakan, "Permisi." Nah, Cha Yeonjo yang mendengar hal itu menjawab, "Iya, masuklah." Kamu yang mendengar hal itu berkata dalam hati, "Suara itu pasti suara dari Baek Hwayon." Lalu, Baek yang mendengar hal itu mengatakan, "Cha Yeonjo, ada yang mau Chaeyeonjo, ada yang ingin aku bicarakan." Hwaeon yang melihat kamu dan Chaeyeonjo mengatakan, "Kau punya tamu rupanya." Yeonjo yang mendengar hal itu pun menjawab, "Tidak apa-apa,
Lagi pula pembicaraan kami sudah hampir selesai. Kamu terkejut melihat kedatangan dari Huayon, lalu kamu mengatakan, "Kenapa komandan pasukan Huarang ada di sini? Rasanya aku tidak membuat kejahatan apapun." Lalu Huayon kembali mengatakan, "Untunglah, apa dia adalah Rocky yang kau sponsori secara langsung?" Yeonjo yang mendengar hal itu pun menjawab, "Iya benar. Dia bukan milik guild kami, tapi kami bekerja sama." Lalu Huayon berkenalan sembari mengatakan, "Halo, aku baik Huayon, komandan pasukan ketiga dari Huarang." Kamu yang melihat hal itu segera berkenalan dan mengatakan, "Halo juga, aku Oh kamu." Lalu, kamu berkata dalam hati, "Sepertinya akan merepotkan kalau ada Retros di belakangku." Mendengar ucapan dari kamu, Huayon mengingat sesuatu di saat Huayon berjumpa dengan kamu di saat pemeriksaan kios player yang ada di episode sebelumnya. Lalu, Huayon mengatakan, "Oh kamu, kamu adalah orang yang aku temui di depan gate Rengsi sebelumnya." Yeonjo yang melihat keadaan tersebut terkejut, lalu Yeonjo mengatakan, kalian berdua sudah pernah bertemu. Kamu, apa kamu menghajar para penjaga di sana?" Kamu yang mendengar ucapan dari Yeonjo terkejut. Di sisi lain, Hwaeon yang mendengar hal itu menjawab, "Apa yang kamu bicarakan? Dia itu sangat sopan dan budiman." Anjir, what the fuck man? Sopan dan budiman kamu bilang? Astaga sayang, sopan dari mananya? Gila somplak lu anjir. Belum tahu aja lu ya, sifat dari MC kita satu ini. Ya udahlah, daripada bahas itu, bagus kita bahas lagi aja ya. Oke oke oke. Yonjo aja dah tahu. Kalau menurut Mimin nih, pasti Yonjo terkejut. Kalau nggak percaya kita lanjut ceritanya. Yonjo yang mendengar ucapan dari Huayon membuat Yonjo terkejut dan sedikit takut dengan kamu. Lalu Yonjo mengatakan, "Ah, apa? Sopan? Budiman?" Di sisi lain, kamu yang mendengar hal itu mengatakan, "Kamu terlalu memujiku. Rasanya begitu berlebihan. Kalau ada seorang komandan yang memujiku seperti itu." Mendengar hal itu membuat Yeonjo berkeringat dingin, lalu Yeonjo mengatakan, "Rasanya aku ingin muntah." Ngomong-ngomong, kamu mau mengatakan apa tadi? Kamu yang mendengar hal itu kembali mengatakan, "Apa aku bisa mendapatkan S-Rank Pass?" Chaeyeonju kembali duduk sembari mengatakan, "Apa? Kenapa? Kau mau berburu di Get Rank S kali ini?" "Mungkin kalau aku sendirian akan berbahaya, tapi kalau aku membawa familiarku, aku bisa pergi berburu kan?" Yeonjo yang mendengar ucapan dari kamu kembali mengatakan dengan serius, "Kau tahu kan apa yang muncul di Get Rank S Suwon?" Kamu yang mendengar hal itu menjawab, "Tentu saja." Lalu Yeonjo menjelaskan bahwa di Get Rank S pasti ada Y-Friends, Mountains Giant Orrery, dan El Chuero. Meski kau pergi berburu di sana, kau tidak boleh mendekati danau. Apa kau paham? Aku tahu, tenang saja. Huaeon yang melihat hal itu pun kebingungan. Lalu Huaeon mengatakan, "Tunggu. Get Rank S. Apa yang kalian bicarakan? Beberapa minggu lalu, dia berburu Get Rank C." Mendengar hal itu, Yeonjo mengatakan, itu, ada beberapa situasi yang tidak bisa dijelaskan. Ngomong-ngomong, kau bisa mempercayai kemampuan keparat ini?" Huayon yang mendengar hal itu mengatakan, "Oh." Lalu Huayon kembali mengatakan dalam hati, sembari melihat ke arah kamu dengan sedikit terkejut. Apa dia menyembunyikan identitas di Get Rank C? Meski begitu, bahkan ranker nasional pun berusaha menghindari Get Rank S. Ya, aku mungkin tidak tahu banyak, tapi sepertinya kamu memiliki player kuat. Yonjo yang mendengar hal itu mengatakan, "Aku tidak tahu. Aku yang memiliki player ini atau dia yang memilikiku. Cukup Mimin aja ya sayang yang miliki kamu. Hanya Mimin seorang." Nah, di sisi lain, kamu yang mendengar hal itu semakin bangga. Ia semacam hidungnya memanjang gitu. Lalu kamu mengatakan, "Kalau begitu, aku akan pergi. Aku anggap semua yang kuminta akan dilakukan kan?" "Iya,
Kau seharusnya sudah bisa berburu di Get Rank S mulai besok. Hati-hati, meski itu dirimu, tempat itu sangatlah berbahaya. Kango yang mendengar hal itu mengatakan, baiklah, aku akan mengingatnya. Lalu Kango beranjak pergi, sedangkan Hua Eon mulai duduk di kursi. Yeonju menyeruput secangkir teh, dan Yeonju mengatakan, jadi, apa urusanmu datang ke sini? Apa akhirnya kau menangkap ekor dari kultus demon? Huayeon yang mendengar hal itu menjawab, tidak, bukan itu. Terus, ucap Yeonju. Lalu Huayeon kembali mengatakan, tapi ada yang kuharapkan. Yeonju yang mendengar hal itu bertanya, apa? Apa yang kau harapkan? Benar, kau sudah dengar tentang salah satu dari anggota kita menyusup ke kultus demon kan? Iya, aku terkejut mereka bisa menyusup, ucap Yonjo. Lalu, Hua Eon kembali melanjutkan perkataannya tersebut. Agen rahasia bilang, mereka bisa memberiku klip video bukti menarik di titik kontak. Klip video? Tidak bisakah mereka mengirimnya langsung padamu? Ucap Yeonju. Lalu Huayon kembali mengatakan, itu tidak mudah. Sudah beberapa hari, kami tidak bisa langsung menghubunginya. Lalu Yeonju bertanya, baiklah, di mana titik kontaknya? Besok, di Suwon, stasiun Huaiseo. Mendengar hal itu, Yeonju mengatakan, Suwon, di stasiun Huaiseo. Lalu Yeonju kembali mengatakan dalam hati, tunggu, kalau di Suwon, stasiun Huaseo, bukannya itu dekat dengan Get Rank S yang mau didatengin oleh kamu? Oke, teman-teman, sampai sini aja dulu nih ya video kali ini. Buat teman-teman nih, Mimin ada pantun. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Episode ini sudah sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Dan jangan lupa nih, pantengin terus channel ini, agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya, dikarenakan episode selanjutnya bakal lebih seru. Oke, sampai jumpa, see you next video and bye-bye.